Saya Samsul Bahri. Oke. Saya masuk insert itu 2005. 2005. Oke, Lulus jadi tahun 2006. Mas Samsul dengan Mas tadi Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk insert. Nggak apa-apa. Ya. Artinya program yang ada di insert di UTS insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang Ya. kalau mau masuk insert Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya, Persiapan untuk masuk ke UTS. persiapan untuk masuk ke UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada fakta yang mencengangkan tentang ijazah Gibran. Jadi Roy Suryo ya kemarin mengunjungi Sydney, Australia sebagai bagian dari investigasi terkait dugaan kejanggalan ijazah Wapres Gibran. Jadi Roy Suryo ini menemui beberapa alumni UTS Insert di Australia periode 2005-2007 yang buka suara soal Gibran. Jadi ada 5 alumni UTS Insert yang ditemui oleh Roy Suryo. Jadi dari penuturan mereka terungkap fakta yang benar-benar ya mencengangkan. Jadi UTS Insert itu isinya hanya kursus bahasa Inggris saja atau English course. Tidak ada pelajaran lain. UTS Insert itu tidak ada hubungannya dengan kelas atau setara SMA ataupun SMK. Jadi ini semakin terungkap fakta baru bahwa benar ya selama ini apa yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa UTS Insert itu adalah hanya lembaga yaitu kurs English course ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ada surat Dirjen Dikti yang menyamakan UTS Insert setara lulusan SMK, itu adalah benar-benar sangat keliru dan harus dibatalkan. Jadi ini kalau kita lihat bakal terseret semua ya, mulai dari Dirjen Dikti, KPU akan terseret dalam kasus ijazah Gibran. Dan kita akan melihat nanti ke depan ya, seperti apa polemik ijazah Gibran sampai ke pengadilan. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya cuplikan wawancara eksklusif temuan baru Roy Suryo di Sydney, Australia. Waalaikumsalam, hari ini Asad 2 November 2025, saya Gus Yunarto, Sekjen FDI bersama Pak Roy Suryo, Selamat malam. Dewan Pakar FDI, Profesor Z, Pak Yus, dan teman-teman ex-insert nanti introduce masing-masing. Ya. Oke, silakan Pak Roy Suryo untuk memulai acara ini. Oke. Selamat malam Indonesia, selamat malam akal sehat, selamat malam juga pikiran yang waras. Alhamdulillah berkat doa dan restu teman-teman semua ya. Kami ada di ruangan ini di salah satu tempat di Sydney. Langsung ini di Sydney ya, ini bukan di tempat abal-abal sana. Kami bertemu dengan beberapa alumnus UTS Insert. Alumnus asli ya, nanti akan diperkenalkan satu persatu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ini adalah lulusan dari Insert UTS Insert itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ya, rata-rata gitu, atau 2006 ya. Nah itu rata-rata modar itu ya gitu. Jadi tahunnya sama dengan kelulusan seseorang yang sedang kita pertanyakan yang katanya tahun 2006. Nah jadi saya nanti akan bertanya dengan masing-masing teman-teman ini ya, beberapa hal yang sangat krusial, apa yang disebut dengan UTS Insert itu, kemudian apa yang mereka alami di sana, dan insya Allah dukungan dari teman-teman semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berkata soal kejujuran. Itu yang paling penting, dan kebenaran abadi. Oke, saya mulai yang pertama, mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Ya, Mas dulu. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan singkat, Mas. Ya, perkenalkan, ya. saya Redi, saya Oke. lulusan. Perkenalkan, nama saya Redi, saya lulusan Insert. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan maksudnya? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus, Oke, dan ketika lulus dapat surat tanda lulus nggak? dapat. Dapat ya? Dapat, Oke, bisa nanti- dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu, Mas Redi. Ada yang lain? Lanjut? Ya. Oh ya, taruh aja. Ya. Jadi ini asli ya? Bukan, maksudnya ini suasananya juga asli. Gitu loh. Ada waiternya juga, ada kantor bisa gitu ya. Oke, Mas, silakan, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Oke. Saya masuk insert itu 2005. 2005. Oke, Lulus jadi tahun. 2006. Mas Samsul dengan Mas tadi Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk insert. Nggak apa-apa. Ya, Artinya program yang ada di insert di UTS Insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang Ya. kalau mau masuk insert Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS, ya. Oke, ya Mas 2005 ya. Ya. Ini 2006 Mas Redi. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 Oke. sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya. Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu
masuk dites dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu, Oke, untuk ya. masuk English course-nya di insert itu. Itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar Kursus. English course itu kursus. Iya. Tidak melihat itu adalah atau tidak berpengaruh kepada itu misalnya years 10, years 11, years 12 itu nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak ini ada. penting banget Iya, ya. Jadi nggak ada itu pengaruhnya. benar-benar English course. English course. Bukan ada hubungannya dengan sekolah setara SMA ya. Jadi nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak ada. oke, Ya, Mas. dapat Ya. ya, Pertanggungjawabkan. Ya, bertanggungjawabkan. oke. Ya. Lanjut, Terima kasih. Mas. Ya. Ya. Halo, Ya. selamat malam. Halo, Mas. Nama saya ya. Nama saya Tarjaya. Oke. Saya masuk InSearch itu tahun 2005. 2005 juga ya, sama dengan Mas Reddy ya. 2005. Oh, setelah. Ini, Oh, ya, sama dengan ya Mas Samsul ya. Mas Samsul. Tahun Ini 2005. Mas Samsul tuh asli Samsul kan namanya? Bukan Asam Sulfat ya? Nah, ini Samsul beneran. Oke, itu penting itu. Oh, panggilan Sam. Wah, luar biasa Sam. Oke, ya. Ya, berarti Asam Sulfat. Ya, oke. Ya. Oh, ya, ice chocolate. Ya, ya. Thank you. And that's yours. Yes. The green tea. Ya. Green tea. Ya. You have to put it in. Ya. Oke. Oke, Ya. oh, saya good. Jadi sekali lagi, pemirsa, ini adalah rekaman asli. Tidak kami potong ya. Jadi menunjukkan bagaimana pesanan dari masing-masing ya. Jadi kita juga minum apa adanya. Otentik. Otentik ya, bukan hanya identik, tapi ini otentik. Kalau identik itu hanya sama. Kayak ijazah yang disebut identik itu. Identik nomor 11, 15, 16, 17 itu bapaknya itu yang ngaco itu. Kalau ini otentik. Oke, lanjut ya, Mas. lanjut. Oke, nama saya Tarjaya. Saya Ya. masuk InSearch tahun bulan Maret, Oke. tahun 2005. Selesai bulan Juli. Oke. Masuk UTS bulan Agustus. Oh, jadi Mas menggunakan pendidikan bahasa Inggris di InSearch itu Betul. untuk bekal ketika masuk ke University Technology of Sydney. Iya, betul. Ya, jadi mungkin pemirsa begini. Jadi orang mau masuk ke suatu university itu kan ada dites dulu skala apa Inggrisnya. Inggrisnya, Ya. betul. Ada TOEFL, ada satu lagi apa? IELTS. IELTS. Ya, nah itu ranking berapa atau grade berapa? Betul. Dari situ kalau nggak cukup atau kurang, itulah masuk Kita ke dalam masuk InSearch, grade ya. InSearch itu. Jadi apakah bisa Mas ketika sertifikat kelulusan InSearch UTS Anda itu digunakan untuk masuk ke kampus lain? Oh, karena untuk kampus lain biasanya mereka ada maksudnya apa namanya? Ada bahasa Inggris sendiri gitu. Oh iya. Ini khusus untuk UTS saja. Oke, biasanya insert UTS, maksudnya ya UTS gitu UTS, kan? betul. Ya itu logikanya gini juga. Saya ambil matrikulasi di Universitas Gadjah Mada, UGM asli lu ya. Tapi kemudian masuknya ITB gitu loh. Itu kan aneh juga gitu Nah, kan? itu nggak bisa. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke University Sydney, kita harus masuk ke program University Sydney gitu. Oh gitu, ya ya. Ini untuk UTS, jadi kita ikut InSearch UTS. Di UTS Insert, sepengetahuan Mas, sepanjang atau sependek pengetahuan Mas, menawarkan nggak pendidikan untuk masuk ke universitas negara lain? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu Nggak ada. khusus untuk UTS aja. Apalagi masuk ke universitas swasta di negara lain? Nggak ada. Jadi ini kan bilangnya kalau misalnya kita nggak bisa masuk university lain di negara ini, gimana kita bisa masuk ke negara lain kan? Nah iya, Ya, betul. gitu, betul. Ya, contohnya adalah untuk seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, InSearch itu, Betul. digunakan untuk masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Nggak Kalau bisa, misalnya mereka mau masuk di negara lain, mereka harus ikut IELTS test atau apa gitu. Ya, di negara itu kan Di negara biasanya. itu, betul. Oke. Oke. Ya, satu lagi Mas, pertanyaan Ya. sebelum nanti ke Mas Boleh, Iwan. Apakah setiap kali masuk InSearch itu bulannya sama? Enggak. Beda-beda ya? Kita Bisa beda-beda ya? jadi kita ini sebelum masuk InSearch itu kita ada apa namanya? Tes masuk istilahnya. Oke. Tes masuk level istilahnya. Ya. Kalau misalnya kita itu masuk level 5, jadi kita apa namanya? Oh ya, kelasnya juga lain-lain ya? Skor kita itu Skornya. pasti level 5, berarti kita masuk ke level 5. Nah, kebetulan saya waktu itu Bang Sam itu skornya pas masuk ke level 5. Jadi dia masuknya ke level 5. Oke. Nah, saya masuk ke level 6. Skornya itu. Jadi Lebih pintar Mas. oh, sedikit. Jadi saya masuknya ke level 6 gitu loh. Iya, betul. Oke. Berarti apa? Kira-kira di kampus yang saya datangi kemarin, ya gitu, itu ada sebuah bekas kampus yang dikatakan itu bekas kampusnya UTS Insert, yang alamatnya di 187 Thomas Street. Thomas Street. Itu gedungnya. Betul situ. Ya, itu ya gedungnya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Tapi artinya bekas tempatnya itu kan. Betul. Karena pernah seseorang yang minta diantar ke Pak Iksan Katonde, dia menunjuk gedung itu. Dia mengatakan bahwa dia pernah sekolah di Insert itu, dia di UTS Insert itu selama 6 bulan dan nggak selesai itu katanya. Oh gitu. Ya nggak tahu lah, yang nggak selesai itu gimana apa, Iya. suratnya kira-kira kayak apa. Betul. Oke, baik Mas. Oke. Boleh geser ke sebelahnya? Ya, ya Mas. Tahun berapa kalau Mas ini? Ya. 2005. Oh 2005. Ya, 2005. Ya. Sebenarnya Insert itu adalah jembatan. Oke. Jembatan Pathway gitu ya? Ya, jembatan untuk masuk ke UTS. Ya, ya. Pada dasarnya kita memang ini niatnya mau masuk UTS. Sebelum ke Australia, Ya. kita sudah diajar oleh dosen-dosen UTS Baik. di Indonesia. Ya, oh ada. Kotanya di mana? Di Medan atau di mana? Ya, di Jakarta. Oh di Jadi, Jakarta. ya, Oke. kita Ya. jadi
kita ini sudah lulus untuk UTS tapi nggak bisa masuk kalau IELTS kita kurang mencapai. Oh, yang lulus di Jakarta itu INSERS-nya atau UTS-nya? UTS-nya. Kita ini mahasiswa setengah UTS. Oke, ya. Jadi ya. untuk mengkomplitkan kita punya pembelajaran itu Kualifikasi. harus masuk ke sini. Ya, oke. Nah, sehingga kita dites di sana tidak ada satupun yang lulus untuk langsung masuk ke UTS. Di tes IELTS tidak ada yang cukup. Ya. Nilainya. Jangan-jangan itu kerjanya UTS supaya semua orang masuk INSERS gitu ya. Ya, sehingga ada solusi lain. Ada solusi lain ditawarkan untuk boleh ke Australia ambil course bahasa Inggris Ya. melalui INSERS. Oke. Ya, INSERS UTS Ya. itulah. Nanti kalau lulus level 10 itu sama dengan skor IELTS yang diterima UTS pada saat itu, Baik. langsung masuk. Jadi INSERS itu adalah jembatan. Ya. Jembatan UTS untuk masuk ke sana. FV atau semacam matrikulasi dalam bahasa Inggris. Ya. Ya. Oke, gini Pak. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris dan semua student-student itu memang belajar bahasa Inggris. Oke, Mas, mohon maaf. Ini mungkin boleh dijawab, boleh enggak? Ya. Di UTS-nya Mas ambil apa? Ambil fakulti apa atau apa gitu? Kita belajar Atau ilmu apa? Nursing. Nursing. Ya. Oke. Nah, adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di PTV tadi? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget ini ya. Ini penting banget pemirsa. Jadi itu hanya murni bahasa Inggris dan tidak bisa disetarakan dengan mata pelajaran atau mata pelajaran yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Gitu loh. Jadi nggak ada pengetahuan Pancasila apalagi. Nggak ada. Yang Australia nggak ada Pancasila. Ya gitu. Tadi saya bongkar-bongkar ini kemarin itu saya masih lihat di buku bahasa Inggris itu. Yang kursus UTS saya cari-cari tadi nggak sempat ketemu. Oke. Iya, Cuma ya. yang saya ketemu saya punya sertifikat ini. Ya. Yang ini Nanti menandakan kita bahwa pendetil ya. yang ini menandakan bahwa ya saya memang lulus di sana. Ya. Nah, dan ini kawan-kawan juga lulus sana dan ini saya bawa Teman-teman, ini. saya tanya aja. Kira-kira sertifikatnya sama nggak kayak gitu? Sama persis ya? Oke. Satu kampus sama. Jadi nanti kalau ada sertifikat, oh iyalah, namanya beda lah. Yang satu namanya Fronojiwo, yang satu namanya Hari Mulyono, yang satu namanya Sri Murti Ningsih, ada yang satu lagi diganti nama menjadi JW. Itu yang kasus yang lain itu. Ya, Jadi gitu memang ya. saya bawa ini Ya, luar supaya biasa. sebagai pertanggungjawaban saya dunia akhirat. Takutnya Ya. Ya. takutnya Namanya takutnya kelihatan Ya, ya. Atau baliknya apa? Baliknya apa? Baliknya apa? ini nilai-nilai ini. Ah, itu nilai-nilai. Nilai-nilai. Oh, jadi dapat Jadi ada di sini nih. dapat cum laude tadi dari situ ya? jadi ini ada sebutnya ini. Ya, ya. Konsep UTS, ya. Oke. Jadi ini udah. Jadi ini Ya, ya, ya. menunjukkan bahwa memang ya pokoknya saya nggak berbohong lah. Betul. Ini Itu saya penting. berbohong Itu, dan Mas. makanya saya bawa ini. Ya, alhamdulillah. Kan saya semua orang bisa ngomong. Ya. Tapi kalau nggak saya buktikan, saya nggak bisa bertanggung jawab. Mas, jangan-jangan nanti ada pertanyaan dari enggak ini, pinjam sebentar, tidak akan saya tutup banyak. Jangan-jangan nanti ada pertanyaan, yang ada di belakang tuh ada pengetahuan Pancasila, bahasa Indonesia, kewiraan gitu, sama sekali nggak ada kan ya? Nggak ada. Jelas ya, di sini jadi description of language level. Jadi di sini adalah soalnya yang dipelajari adalah tentang speaking and listening, kemudian reading and writing, kemudian di situ ada kemudian level 9, ya, itu adalah tentang lower advance. Pokoknya nanti diambil lah ini, diambil. Lah ya. Diambil ini. Iya, nanti saya shoot ya. Gitu. Enggak, ini Sebagai sekedar untuk menunjukkan bahwa nanti dikira saya memotret hal yang lain. Jadi ini saya tunjukkan barang fisiknya ada. Clear, fakta, nyata. Nah, bukan kaleng-kaleng karena ini kertas. Jadi bukan kaleng ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mas, ya. Terakhir, Mas, ya. Nama saya Bang Aja Riz, Pak. Wih, oke. Riz. Riz. Kebetulan saya juga sama di tahun 2005. Kan kalau yang dari user UTS itu kan kayaknya semacam pathway gitu, Pak. Ya, betul. Dia ada beberapa level kan yang bisa kita lewatin. Ya. Kalau kita gagal di level ini, misalkan level 6, 7, 8, kalau gagal 2 kali itu kick out, Pak. Oke. Terminasi langsung. Enggak, maksudnya gagal 2 kali itu ngulang lagi 6 bulan lagi. Kan ada ujian kan? Tiap akhir bulan ada ujian tuh. Nanti kalau misalkan gagal ini, dibolehkan sekali lagi. Ya. Kalau dia gagal lagi 2 kali, kick out. Ini menarik. Paling jadi kalau ada orang misalnya saking rendahnya pengetahuannya, dia failed pada kesempatan exam first. Pertama dikasih kesempatan sekali lagi. Terus kemudian dia ngikut lagi. Gagal lagi, out. Berarti kalau yang 2 kali, hampir 2 kali gagal atau 1 kali gagal, itu dia paling lama belajar di INSERS itu berapa bulan? Sebulan lagi, Pak. Oh, berarti 7 bulan. ISA itu kan totalnya ada 10 level, Pak. Oke, ya. Cuman kan kita kan ujian IELTS di Indonesia. Ya. Kebetulan saya waktu itu dapat 5,5. Oke. Diposisikan di level dari awal level 6 kalau Ya, salah. ya. Nah, level 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, tiap level itu tiap akhir bulan ujian kita. Oke. Kalau lulus naik ke level 7, lulus Ya. naik ke level 8 Ya, sebagainya. Kalau gagal sekali ngulang lagi terus sebulan, kalau gagal lagi out. Sepengetahuan Mas, Ya. paling lama orang belajar di INSERS UTS itu berapa lama? Berapa bulan? Kalau yang dari awal 10 months. 10 bulan. Yes. Itu paling lama. Kalau dari level yang rendah. Rendah, ya, 10 months. Kalau ada orang yang ternyata dicatat sampai 2 tahun itu belajar apa dia 2 tahun di situ? Hanya impossible, Pak. Oke. Mungkin bisa tapi otaknya kosong. Kayak gini, Pak Roy. Menarik ini. Karena kan ISAT kan jalurnya kan cuma 2 opportunities. Iya. Kalau two exams fail, so out. Out ya. Yes, drop out gitu. Ya. Jadi nggak bisa lagi dia ke UTS gitu. Ya, itu pun kalau dia ambil dari yang level 5 tadi yang paling rendah. Ya. Kalau berarti orang yang paling cepat bisa lulus di INSERS itu masuk kelas berapa?
dananya berapa bulan? Tergantung dari IELTS-nya kan. Kalau di IELTS yang di Indonesia misalkan angka 7, itu udah memenuhi syarat kan. Biasanya kan dulu waktu itu kan IELTS itu kan nerimanya kan 7, Pak. Oke. 7 levelnya. Ya, ya. Jadi pas kita masuk kita 5,5 kan. Jadi kita mesti menambahkan Masih nambah lagi. Ya. Tambah lagi. Kalau misalnya 7 berarti dia nggak usah masuk insert kan? Nggak usah. Langsung Kalau masuk. misalnya 6 Harus bisa dulu. harus insert dulu, berarti paling cepat kira-kira 1 bulan 2 bulan. Dari Ya, 7 juga. Tetap 4 bulan. Iya. 7, 8 sampai selesai deh. Oh, sampai selesai 10. Yes. Jadi nggak 7 ya, Pak, terminasinya. Oke, ini menarik ini. Ya, jadi nggak bisa dia mengatakan saya hanya sekian bulan terus pulang karena selesai gitu enggak ya? Dia kemungkinannya kalau emang mungkin drop out. Oke. Bisa jadi gitu. Ya, ya. Mungkin maaf ya mungkin ini Mas Gibran mungkin. Wah, iya kan belum Mungkin- tahu kalau Gibran. Maybe gitu, Pak. Iya toh. Kalau Mungkin- kata Pak Iksan bukan Gibran tapi Gibran. Pakai J. Inisial J pada topinya itu inisialnya J gitu ya, Gibran. Ya, gitu. Gitu, Pak. Jadi istilahnya kalau saya itu jalur lah. Ya. Jalur untuk kita ke UTS. Asal kita kalau lulus setiap level masuk, kalau nggak lulus examnya 2 kali gagal Oke. out. Oke. Sekarang saya ingin cepat saja kepada masing-masing keterangan dari Mas. Insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Insya Allah bisa. Bisa nggak? Satu persatu mic-nya sebelum saya ke Prof. Ya, gitu. Ya, Mas, apa yang Anda sampaikan? Ya, meskipun kita dalam suasana yang santai ini, ya, kita kan tidak berani melawan Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang meragukan, saya bukan alumni Insearch, Ya. saya pegang Jangan sertifikat. pakai kata alumni, Mas. Kata alumni itu di Indonesia sekarang artinya belum tentu lulus. Belum tentu lulus ya. Jadi harus pakai kata lulusan. Lulusan. Jadi Ya, lulusan. kalau ada yang nggak percaya boleh. Oh, boleh makan, silakan. Jadi ini benar-benar kacau kan negara kita? Iya, kacau. Jadi ada yang minta supaya kata alumni itu artinya belum tentu lulus. Belum tentu lulus ya. Jadi mengubah Jadi- statuta dari perguruan tingginya, dari keluarga alumninya. Alumni itu pokoknya masuk kuliah di situ, drop out tadi pun alumni. Berarti, Iya, alumni. Gila kan? Ya itu ya terus Mas. Ya. jadi insya Allah saya menyampaikan ini. Ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation, UTS Foundation. Ya. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggris ya. Ya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. Ya. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Ya. Ya, jadi kalau mulai masuk year 10, Nah. kan dia perlu 2 tahun lagi. Betul. Ya. Betul. Ya. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Oke, ya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, ya. Karena ada libur summer kan. Ya, betul. Ya, tapi harus 2 Tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. 2 tingkat. Ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu, ya. itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa? Ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di Oke, negerinya. ya jadi bisa year 11 Ya. atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya. Tapi artinya minimal year 11 Ya. atau year 12. 12 ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade. Bukan grade ya. Iya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade. Mungkin cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Ya. Pasti ada kan? Ya, ada. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, ya. dapat lemap bisa kerja. Oke, ya. Ya, atau mau ke UTS, ya. Nah, mereka kan ada program pilihan Betul. jurusan tuh. Kemana itu? Ada ekonomi, Kegunaannya apa? Ya. ada ekonomi, ada engineering, Oh, gitu, ada ya. psikologi, Ya. ada communication dan Ya, segalanya gitu. ya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. Ya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila atau ilmu bahasa Ya. Indonesia, Ya. agama yang nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik Ya. kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, Prof. Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma Yep. tadi ya, bukan diploma foundation Yep. di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu. Ya, nggak bisa. Ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang untuk Tailor made untuk itu. UTS. Oke. Gitu. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Iya ya. Tadi malam saya search, Ya, baik. saya tanya khusus, Ya. apakah tamatan Itu apa foundation? year 11 Oke. di Singapura Ah. bisa langsung masuk gitu? ya. Jawabannya aneh, nggak bisa katanya gitu. Baik. Ya. Tapi rupanya ada juga program Ah. yang mengizinkan Ya. untuk mulai Year UTS 10, dari Insearch. Oke, ya. Kalau itu pasti. Ya. Ya, ta? Nah, jadi Nah, yang kurang jelas bagi saya itu, sekarang tuh ada program Cambridge International. Ya.
A level. S, Oke. AS, Oke, ya. A special, Ah. dan A level. Oh ya, ya. Nah, ini yang apa namanya tuh? Mungkin juga ya. Ya, yang bisa untuk apa meneruskan Ya. dari high school. Oke, Belum baik. selesai high school. Belum selesai high school ya, dia masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Oke, ya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan. Iya, belum tentu. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu apakah mungkin sudah ada? Nah, Kan itu kita yang bicara dengan bayangan dengan perspektif tahun 2006, Prof. itu yang kurang jelas. Ya. Besok waktu wawancara kita tanya. Oke, siap, Ya, siap. ya. Oke. Jadi sekarang kita harus apa? Itu yang kita ketahui sejauh ini. Sejauh ini, siap. Ya, besok Siap. kita ke lapangan. Oke, kita ke tanyakan. lapangan sama-sama. Ya. Baik, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sudah ada sedikit kemajuan lagi tentang preferensi pengetahuan. Jadi jelas betul dari teman-teman semua, ini adalah tentang pengetahuan tentang UTS Inserts untuk Language Training Center. Semacam yang dulu disampaikan oleh Pak Iksan Katondi. Dari Profesor, barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya foundation. Nah, cuman foundation itu tetap di kita. Hal yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dari suatu negara, ya lulus SMA negara tertentu, terus kemudian pindah ke negara lain, kemudian balik lagi masuk ke kampus negara tertentu juga, meskipun dikatakan itu ada kurikulum yang sama atau sama-sama negara Commonwealth. Baik, kita nanti akan tambah dengan pengetahuan setelah kita langsung ya in-depth atau ke lapangan di UTS. Terima kasih. Salam persahabatan, salam kompak, salam waras, salam kejujuran untuk Indonesia.